Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Umar Ali, dalam channel Klinik Rohani Wasinanax. Bincang-bincang sekitar kerohanian. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba mengurai tentang salah satu eskatologi dalam agama Samawi, yaitu sosok Dajjal. Nah, kalau kita merujuk dari terminologi Dajjal, silakan buka di ensiklopedia atau Wikipedia ya. Dajjal berasal dari kata bahasa Arab Ad-Dajjalu al-Masih. Dajjal itu diartikan dalam bahasa Arab artinya orang yang tertutup, orang yang suka berbohong, atau orang yang suka menipu. Nah, inilah dalam arti kata Dajjal. Dalam eskatologi Kristus, Kristen, Nasrani disebut dengan Al-Masihu Ad-Dajjal ya, sang penyelamat yang palsu. Jadi mencampur adukan, memalsukan, menipu, berbohong, itulah sosok atau figur yang akan membawa sebuah sistem dalam hidup dan kehidupan manusia. Nah, dalam eskatologi Islam, dalam histori sejarah dari Al-Quran maupun hadis, sosok Dajjal ini yang akan turun di akhir zaman, boleh dikata adalah eskatologi figur tokoh yang ketika di akhir zaman, yang sebagaimana dalam video sebelumnya, akhir zaman kata Rasulullah kita di penghujung abad 15, Rasulullah mengisyaratkan bahwa Islam tidak akan lebih dari 14 kurun. Nah, sekarang sudah lebih dari 14 kurun, kita memasuki jelang akhir abad 15. Nah, secara faktual kita bisa melihat bagaimana Dajjal sekarang sudah menjadi sebuah sistem yang telah memberikan sihirnya kepada dunia dalam aspek di seluruh sistematika kehidupan manusia, yang telah membutakan mata hati manusia. Jadi dalam eskatologi, sosok Dajjal ini disebut sebagai orang yang buta ya, tertutup matanya satu, di dahinya tertulis kafir. Jadi kata kafir itu bisa diartikan sebagai orang yang tertutup, orang yang tidak mau melihat satu sisi yang lain ya. Jadi yang melihat hanyalah mata zahir, mata fisiknya, artinya dia tidak melihat dari aspek kerohanian atau dimensi rohani. Nah, inilah yang terjadi di dunia dengan segala problematikanya, menjalani hidup dan kehidupan ini dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam sistem keagamaan. Manusia, umat hanya bertumpu pada sistem kesadaran zahir, fisik, jasmani, di mana yang dominan adalah panca indera dan akalnya, sebagaimana dalam struktur manusia, ketika yang bertumpu pada akal dan panca inderanya, maka yang dominan adalah kesadaran alam sadar yang semakin memupuk atau mempertebal keegoan manusia. Maka disitulah muncul rasa ingin paling baik, paling benar, akan muncul status quo, dan inilah yang terjadi dalam sistem peradaban agama hari ini. Umat terpecah belah
antara satu agama dengan agama yang lain, satu mazhab aliran kelompok yang lain terjadi klaim kebenaran. Dengan hadirnya tarekat arwah, tarekat Kodim, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara yang membawa bendera panji hitam, inilah yang hari ini yang telah menyampaikan terkait tentang risalah keruhanian, risalah perpaduan antara syariah dan hakikat, ilmu syariah dengan ilmu hakikat, yang kembali akan memberikan petunjuk melalui seorang mursyid waris dan mutlak dalam sebuah sistem wasilah di mana Dajjal telah menjadi sistem kehidupan manusia, menjalani kehidupan ini hanya pada aspek duniawi. Beragama hanya pada aspek zahir fisik jasmani. Di balik jasmani ada rohani, disitulah manusia tidak lagi melihat beragama dengan sistem rohaninya, maka yang terjadi adalah terputusnya tali kodim, tali akhirat, umat lagi tidak tercerahkan dengan keruhanian, maka semua aspek syarat dan rukun keimanan menjadi sebatas ilmu yakin dan ainul yakin. Tidak lagi menjadi hakul yakin sebagai sebuah kesadaran yang bertumpu pada empiris pengalaman pribadi atau pengalaman empiris manusia, sehingga Islam kehilangan sistem dan metodologinya. Islam tidak kembali dalam sistem wasilah, maka jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Inilah kehidupan sistem Dajjal yang telah menjadi budaya dan fenomena di akhir zaman. Dan salah satu yang bisa menghentikan dan membunuh Dajjal dengan datangnya sosok Nabi Isa yang di dalam eskatologi agama Nasrani, agama Yahudi adalah sang Mesias, Al-Masih. Inilah yang akan kembali mengembalikan risalah ilmu hakikat, ilmu akhirat, ilmu kodim, yang kembali akan mengangkat kesadaran manusia kembali ke kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran di bawah keterpimpinan ilahi, keterpimpinan Tuhan. Semoga ini tercerahkan. Salam akhir zaman. Billahi anta maksudi wa ridha matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.